Tuh. Ayo, yang jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mama. Ras terkuat di bumi. Bawa motor sen kanan dah belok-belok. Doanya itu Allah kasih doanya itu ada 4 cara. Ada berapa, Bu? Berapa? Ada 4 cara. Yang pertama, apa yang dia minta dikasih. Itu namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Benar Allah kabulkan, dapat mobil. Itu yang disebut taufik, kesesuaian yang kita mau dengan kehendak Allah. Makanya kalau Ustadz para ceramah itu kalau terakhir mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Nah, maka Ibu, ya Allah, mudah-mudahan suamiku setia. Langsung pikun dia lupa mantannya. Iya toh Ibu? Ya Allah, mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Tiba-tiba istrinya bisu. Bu, ada yang suka cerewet di sini? Ada? Bapak-bapak, bapak tahu nggak kenapa suami istrimu cerewet? Mau saya kasih tahu rahasia? Karena kau jarang kasih hadiah. Ya tuh Bu? Dengar. Sebenarnya ini ibu-ibu, biar kau tidak hadir di rumahmu, yang penting ada hadiah dan uang. Tidak percaya Pak? Bapak tidak percaya? Dengar baik-baik, dengar. Ibu-ibu, biar tidak pulang suami, yang penting ada kau dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, ketika melihat player acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar dakwah. Dia bisik kamu, tidak usah kau datang, itu hanya kampanye. Kenapa ada kampanye? Adakan nomor di sini. Foto kujito. Maksudku saya toh, kalau kau pilkada ada di calonmu, silakan kau pilih, tapi jangan toh kau tidak datang. Kalau diundang kau datang ceramah. Ya. Betul. Setan goda, tidak usah kau datang, itu kampanye. Mana kampanye? Tidak ada di sini orang bicara kampanye. Iya toh? Kita mau cuma datang dengar ceramah, lihat nasihat latih. Kalau ibu datang mau lihat saya, kecewa. Kenapa? Jelek. Iya toh? Hitam, kecil, pesek, pendek. Tapi saya akui, saya tidak gagah, tapi saya pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh?
berhasil kita kalahkan. Woi, simpan dulu HP, simpan dulu ya. Simpan ya, bisa. Ibu-ibu yang pegang HP selama ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang heboh? Bu. Mantap tuh. Saya ini musafir. Saya pendakwah tambah musafir itu makbul doanya. Jadi kalau saya berdoa mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Simpan HP-nya Bu, simpan. Tolong dulu simpan dulu Bu, simpan bisa? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam suaranya bising. Kalau bapak rekam gambarnya kabur. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Don't worry. Itu ada kamera saya bawa ya. Saya bawakan kau dari Makassar. Supaya apa? Kau duduk tenang dengar ceramah biar dia rekam. Kau bawa pulang kamera Ustaz, tenang nonton YouTube. Tablik akbar di lapangan. Iya, saya pancing Jako. Memang ini ibu-ibu sentimen sekali kalau saya ceramah. Nah, tunggu saya salah. Sudah itu nonton, jangan lupa like and share. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10. Ya. Cacat kok itu. Nggak ada kakimu. Masih kau begini. Berapa ibu? Berapa? 20. Ini malaikat kok lebih sejuta. Lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan tertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, kenapa? Dengar dulu. Ini penting ini. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Pergi kau. Mengganggu konsentrasi. Ibu, sudah dengar ya. Lihat nak, lihat ini. Anggaplah ini dosa. Nipu istri, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, nipu suami, alasan pergi pengajian, betul pengajian 30 menit tapi gosipnya 2 jam. Ya. Anggaplah ini menggosip tetangga. Tidak serasi kudungnya kayak umbul-umbul. Gosip. Anggaplah ini yaitu fitnah. Anggaplah ini jual bensin palsu. Anggaplah ini bikin jual ikan katanya baru padahal sudah 2 hari. Dosa. Ini dosa. Lalu datang kebaikan. Yang di depan saya masih lihat tak jeruk tadi? Masih lihat tak? Yang di belakang saya masih lihat tak jeruk di belakang saya? Inilah amalmu. Tutup. Itulah makna hadis Nabi mengatakan, tutupi dosa-dosamu dengan memperbanyak amal kebaikanmu. Balik saya ke kanan, dada, di depan, paha. Saya dari belakang, pantat. Iya toh? Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Kalau mama-mama, ini cewek. Kalau mama-mama paling
polisi selesai kalau sudah acara begini banyak foto-foto. Selfie Ustaz Surang, yang paling setengah mati saya melayani selfie, yang tidak tahu pegang HP. Selfie-nya bawa sekali sedekah hidung. Akhirnya jadinya lubang hidung saja kita lihat. Ada juga itu ibu-ibu kalau foto tidak ada jaga di depannya. Masuk itu saya jaga-jaga itu sampai lembe-lembe siku. Laki-laki kalau meninggal namanya almarhum. Kalau ibu-ibu namanya almarhumah. Kalau bencong aluminium. Ayo, yang jadi kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mama. Ras terkuat di bumi. Bawa motor sen kanan dah belok-belok. Ayo salawat, ayo. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah sekarang ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo teriak memang aku bos, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Salatullah Masya Allah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Diam ku semua, diam ku semua. Kita dengar ini. Ayo Pak Amskar. Dia saya pura-pura saja. Ya, ibu kalau dia Sintabela juga boleh ya. Tidak dilarang kalau ibu mau ya. Ya. Biasanya saja ibu di sinetron. Ibu kayak artis itu. Hah? Ini yang artis yang pemain sinetron itu? Ya. Kalau dia Sintabela, saya baru lihat secara langsung. Ternyata kecil-kecil orangnya. Masya Allah. Ayo selamat. Oh diam semua, kita lihat ini bos-bos. Kan ini tidak tahu apa sebabnya dia di atas. Barangkali merasa dirinya bos. Nah, kau dengarlah ini bos. Siapa tahu ada yang tidak tahu selawat. Ayo Pak selawat dulu ya. Salatullah. Nilainya 9,9. Kenapa? Beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti sedikit juga honorku. Pak Amsakar, saya itu di Makassar rata-rata satu malam 2 ceramahku Pak. Satu malam. Ibu-ibu, selesailah saya ceramah pertama, pergilah saya ke acara kedua, buru-buru kejar protokol seperti yang tadi, protokol panitia. Kok kalah sekolahku? Nah, ini juga protokol salah-salah juga. Mestinya aku sebut-sebut semua gelarku itu. Gampang itu dapat gelar. Protokol. Dia mau kamu lukis. Dia bilang, Ustaz, tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustaz.
Mas, kamu buru. Kenapa? Tunggu dulu, Ustaz. Saya tunggu. Wih, langsung dikasih keluar amplop. Langsung kusambar. Kan malu-malu kita lama dilihat toh. Gengsi. Nggak mungkin juga saya buka di depannya, berapa isinya? Nggak mungkin toh. Naiklah saya ke mobil, duduk saya di mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki di malam deh. Saya buka lagi itu, saya cintip itu amplop. Saya buka, astagfirullah. Salah kasih panitianya, Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Paham Sakar, jangan contoh ini Pak ya. Ini contoh yang jelek. Ya, kita salawat bareng-bareng, bisa? Yo, serius. Atau ada yang punya HP, saya kasih pinjam kau HP ku. Mana? Bagus, siapa yang punya HP? Ayo nyalakan HP-nya semua Bu. I love you full Bu, nyalakan semua HP-nya. Yo, kita mau buktikan di Kota Batam, kita bukan datang kampanye, tapi kita datang selawat. Ayo nyalakan, mari nyalakan semua yang di sini, nyalakan semua. Ayo dedek yang belum dapat jodoh nyalakan, mudah-mudahan Allah syafaatnya Rasulullah jodoh solehah. Ayo selawat bareng-bareng. Kita mulai dari arah tangan kanan ke kiri. Ayo, salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait ya Allah, bi ahlil bait ya Allah. Masya Allah. Thank you very much. Saya sudah bisa tebak yang hadir di sini ibu-ibu orang tua semua. Karena jadi lagu zaman dulu. Ibu, nah, dia berkata hamba ini, ya Allah, banyak sekali pahala kau berikan, amalku tidak sebanyak ini. Lalu dari aras Allah berfirman, wahai hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan waktu kau minta di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta, maka baru saya kasih kamu hari ini. Dari sejarah kisah ini, pelajarannya, semua doa Allah pasti kabulkan. Tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Itulah makna dari Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Pasti. Nah, cuma masalahnya kabulnya itu, Allah dengar doanya itu, Allah kasih doanya itu ada 4 cara. Ada berapa Bu? Berapa? Ada 4 cara. Yang pertama, apa yang dia minta dikasih. Itu namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Benar Allah kabulkan, dapat mobil. Itu yang disebut taufik, kesesuaian yang kita mau dengan kehendak Allah. Makanya kalau Ustadz para ceramah itu kalau terakhir mengatakan wabillahi taufik wal hidayah. Nah, maka Ibu, ya Allah, mudah-mudahan suamiku setia. Langsung pikun dia lupa mantannya. Iya toh Ibu? Ya Allah, mudah-mudahan istriku tidak cerewet. Tiba-tiba istrinya bisu. Bu, ada yang suka cerewet di sini? Ada? Bapak-bapak, bapak tahu tak kenapa suami istrimu cerewet? Mau saya kasih tahu rahasia? Karena kau jarang kasih hadiah.
Ya teh Bu? Dengar. Sebenarnya ini ibu-ibu, biar kau tidak hadir di rumahmu, yang penting ada hadiah dan uang. Tidak percaya Pak? Bapak tidak percaya? Dengar baik-baik, dengar. Ibu-ibu, biar tidak pulang suami, yang penting ada kau dengar. Bapak-bapak, informasi ini sebelum saya lupa. Tahu enggak kenapa orang Amerika dengan Indonesia beda hormatnya? Bu, orang Amerika itu kalau hormat dia begini. Gini Pak, kalau hormat. Saya tanya, baru-baru pulang Los Angeles Bu. Bu, kita tahu Los Angeles? Bu, tahu? Itu Bu, belok kanan dari sini. Waduh, Bu. Saya tanya, kenapa begini hormatnya? Dia bilang apa? Karena kami semuanya diserahkan kepada negara. Begini dia. Indonesia, dia bilang, kenapa kau begini? Karena pejabat semuanya untuk kantong. Sampai jam berapa ini acara? Pagi. 12. Bisa Ibu? Serius? Saya tidak bisa. Anda puas, saya lemas. Bapak-bapak kenal enggak Prabowo? Ya. Itu Prabowo Pak, berdoa jadi presiden sejak 2014. Benar enggak? Tapi Allah kabulkan 2002. Jadi Pak, apa lagi namanya tadi ini? Siapa namanya? Dan Ibu siapa? Ibu siapa? Claudia. Terutama kalian tim sukses. Silahkan jagokan jagoanmu, jangan kau hina lawanmu. Kepada Pak calon dan Ibu calon, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Kadang-kala tim sukses juga disuruh bikin baleho 5, cuma 2 yang jadi. Pak, Bu, lebih baik ibu bapak datang menyapa masyarakat. Capek Ustaz, memang resikonya jadi pejabat harus begitu. Kalian juga para pejabat, para masyarakat, silakan kau pilih jagoanmu, tidak usah kau jelek-jelekkan orang. Mau kau pilih silakan, tidak mau pilih tidak usah. Dilindungi undang-undang. Ya, pilkada jangan membuat seram, jangan saling menjelek-jelekkan, jangan bawa isu-isu sara. Ya, ada di sini orang Belanda. Saya kasih kau hadiah kalau ada orang Belanda di sini. Ambil HP ku. Nah, ada orang Belanda di sini. Ada orang Jerman di sini. Ada orang Jerman di sini. Ada orang Thailand di sini. Ada orang Indonesia. Kita semua Indonesia dalam bentuk Bugis, Mandar, Makassar, Melayu, Chinese, tapi semua kita warga Indonesia. Tangan. Ya, kita nampak kami majelis taklim ada 30 orang. Bisa disodorkan semua seranya, tapi tolong berikan kami seragam dan kasidah. Pemeras namanya itu. Kalian juga para penyelenggara, polisi, tentara, Panwas, KPU, Gakomdo, jangan kau salah gunakan tugasmu. Kalau kau salah gunakan tugasmu, kau bisa lolos mempermainkan hukum di dunia, tapi demi Allah nak tunggu kau malaikat nanti di akhirat. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa
mangga. Beleng-beleng. Sunnah begini. Ya, sudah itu salawat kepada Nabi. Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya tanya, ibu salawat enggak? Tidak, Ustaz. Itu penyebabnya. Bahkan sekarang anak-anak kita orang Islam, anak-anak kita sekarang, anak SMP sudah banyak tidak tahu salawat. Ada mahasiswa saya ujian skripsi, ujian akhir skripsi, saya bilang, Dek, supaya berkah ini ilmu saya kasih koko salawat kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Ulang itu, salawat kepada Muhammad. Salah. Salawat kepada Muhammad. Salah kok. Dan sudah bilang, yang mana pahala itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung dia bilang, oh diganti nih Pak. Bukan diganti, kok kira wali kota? Wali kota gitu diganti-ganti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh ibu salawat satu, misalnya tekanan batin, utang belum lunas, deadline sudah dekat, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Ibu bayangkan ada Nabi di depan kita, kita sambut tangannya, kita pegang tangannya. Bayangkan ada Nabi lalu kita bersalawat, bertawassul namanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu bayangkan yang punya uang, bayangkan mukanya, salawati dia. Saya serius ini, saya serius. Salawati dia sambil kau mohon kepada Allah, ya Allah lembutkan hatinya dia ya Allah. Akhirnya dia datang. Assalamualaikum ibu, saya tahu ini ibu sudah jatuh tempo, tapi saya lihat ibu juga makannya saja susah. Tidak apa-apa ibu, yang penting ibu ingat, siapa yang lembutkan hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ustaz, kenapa ada begini? Variasi saja itu. Tambahan. Boleh tidak ada? Boleh. Amin ya rabbal alamin. Boleh. Kenapa begini Ustaz? Karena di sini lebih nyambung. Masa ibu? Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Ya, ibu bilang cakap. Ya, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Kepada para calon siapapun itu, mau gubernur, wali kota, jangan berkata lain dan lain pula yang kau lakukan, supaya rakyat tidak kecewa. Buah nangka, buah pepaya, buah durian, buah nanas, buah salak, buah belimbing, itulah buah-buahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jadi tidak ada harapan untuk cerita kejelekan orang. Kecuali boleh cerita dengan tujuan bukan menghina, tapi menegaskan identitas seseorang. Tahu dasar? Yang mana ya? Itu yang pendek. Nah, itu boleh itu. Tahu dasar? Iya. Ada itu yang dari Sulawesi, hitam-hitam, pese-pese. Boleh menegaskan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, menghina sudah namanya. Tapi selama dengan niat mempermalukan, maka itu pasti menghancurkan amal. Bapak Ibu lihat enggak ini?
Adik-adik lihat ini. Bapak-bapak lihat ini. Nah, anggaplah ini dosa kepada istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Anggaplah ini dosa kepada suami. Alasan pengajian, betul pengajian 1 jam tapi gosipnya 2 jam. Ya. Anggaplah ini bicara kotor dan kasar. Anggaplah ini menghina orang. Inilah dosa. Ini dosa. Nampak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kemudian setelah saya giniin. Masih kelihatan enggak yang tadi? Masih kelihatan ibu yang tadi? Adik-adik masih lihat yang tadi? Tidak. Anggaplah ini amal kebaikanmu. Itulah makna dari hadis Nabi. Tutupi keburukanmu, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan. Nah, orang masuk surga Bapak Ibu sekalian bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya dalam gedung ini yang tidak ada dosanya. Kalau saya lihat depan saya ini muka-muka penuh dosa juga semua ini Pak. Ya bukan? Ini yang bicara, Bapak pikir tidak ada dosa saya? Dosa saya sekarang paling banyak dosa mata. Apalagi selama saya di sini, kemarin saya jalan-jalan ke New York. Astagfirullah. Saya bilang untung saya tinggal di Makassar. Ke kanan paha, kiri ketek, depan saya dada. Astagfirullah. Dia bilang mahasiswa saya, kameramen saya, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Habis amal. Mana ndak ada dosa. Jangankan sedulur-sedulur sekalian, jangankan kita, kurang apa mulianya para nabi. Apa Bapak pikir nabi ndak ada dosanya? Adik-adik, nabi paling pertama Allah utus namanya Nabi Adam. Apa ndak ada dosanya? Ada dosanya. Apa dosanya Bu? Makan buah khuldi. Itu nabi. Turun sedikit. Kakek para nabi. Banyak melahirkan nabi. Cucu-cucunya juga banyak jadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tidak ada dosanya? Ada dosanya. Apa ada dosanya? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Turun lagi. Nabi Yunus. Dakwah. Sangka buruk dalam dakwah. Akhirnya apa? Dia tinggalkan tugasnya sebagai mubalik. Dia pergi nyebrang lautan. Sangka buruk kepada Allah. Ada dosanya? Nabi Nuh. La ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Anaknya justru berkhianat. Nabi. Apalagi kita yang perantau seperti ini. Pasti banyak dosa. Maka orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Tapi kenapa Ustaz? Dengar ibu-ibu. Ini jangan beritahu yang tidak datang. Rahasia ini Bu ya. Kenapa orang masuk surga? Karena ditimbang kebaikannya sebelah kanan. Makanya ada malaikat namanya pencatat kebaikan sebelah kanan. Timbang dosanya di sebelah kiri. Ada malaikat pencatat keburukan. Timbang punya timbang. Ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya. Amal-amalnya jauh lebih banyak daripada dosanya. Maka dia masuk surga. Ada orang bilang, dia rajin sholat tapi tukang gosip. Tidak usah sholat. Tidak. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Jilbabnya lain, gosipnya beda. Ditimbang nanti mana yang lebih berat. Kalau ternyata kebaikannya lebih berat, meskipun selisihnya 0,1%, maka dia masuk surga. Itulah sebabnya kita dianjurkan memperbanyak amal. Saya lihat ibu-ibu semua, bapak-bapak semua banyak amalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ingat, seolah-olah Nabi berkata, Das'at, perbanyak amalmu, kumpul amalmu. Setelah itu pelihara. Jangan sampai amalmu hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Berarti
ada perbuatan, ada tingkah laku yang menghancurkan amal. Sehingga amal kita nanti, ya Allah, mana pahala puasaku, mana hajiku, mana umrohku, mana sedekahku, mana tahajudku, mana zikirku. Allah berfirman, das'at, memang banyak amalmu, tapi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Kamu menghancurkan amal-amalmu dengan sikapmu sendiri. Itulah Nabi mengingatkan kita, yang insya Allah ini yang akan menjadi tema pembahasan kita, memelihara amal, agar amal yang kita lakukan bermanfaat dunia sampai akhirat. Oleh-oleh bawa pulang dari Das'at Latif. Karena kalau oleh-oleh kue 2 bungkus baru sampai kamar sudah habis. Oleh-oleh ilmu insya Allah bisa sampai akhir hayat kita. Kata Nabi, sittatu asya'in tukhbitul amal. Ada 6 sifat, ada 6 amal yang akan menghancurkan amal ibadahmu. Dia makan kita punya kebaikan, dia bakar. Ibarat kayu kering dengan api. Adik-adik, kalau ada kayu kering dengan ada api, mana yang hancur? Ibu-ibu, ada kayu banyak sekali tapi kering, ketemu api kecil, lama-lama membesar dan akhirnya kayu yang banyak itu habis, dimakan oleh api. Inilah sifat yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa gerangan? Yang pertama, kata Nabi, dengar baik-baik. Pertama, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka cari kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Nah, bahasa gosip. Ini penyakitnya bapak-bapak. Tukang gosip. Ini kan? Kumpul seperti ini masih gosip itu. Kumpul gini masih gosip. Orang datang itu dilihati dari pintu. Dia lihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia enggak ngomong tapi mulutnya. Apa? Kenapa? Kudungnya enggak serasi. Katanya, iya kayak umbul-umbul. Mulai dia gosip semua orang. Masuk lagi yang satu. Apa? Palsu. Emasnya palsu. Tuh, padahal rajin ngaji itu. Lewat lagi yang satu. Kasihan ya. Rajin pengajian tapi suaminya selingkuh. Nah, ustadz pun dia gosip. Masuk ustadz dia lihat-lihatin. Itu juga bajunya yang di YouTube. Habis amalnya. Bu, ada yang bilang begini, Ustadz, yang saya cerita itu kan betul. Apa yang saya sampaikan itu nyata, konkret, real. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jadi tidak ada harapan untuk cerita kejelekan orang. Kecuali boleh cerita dengan tujuan bukan menghina tapi menegaskan identitas seseorang. Tahu Das'at? Yang mana ya? Itu yang pendek. Nah, itu boleh itu. Tahu Das'at? Iya. Ada itu yang dari Sulawesi, hitam-hitam, pese-pese. Boleh menegaskan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau sudah diulang-ulang, menghina sudah namanya. Ya. Tapi selama dengan niat mempermalukan, maka itu pasti menghancurkan amal. Contoh, kebaikan itu seperti buah, dan menceritakan kejelekan orang itu seperti pisau yang mengiris buah itu. Ibu punya mangga, ya, gosip
diiris. Diiris. Iris lagi. Iris lagi. Iris. Tinggal batoknya. Habis dagingnya, tinggal batunya. Ibu mau makan batu mangga? Bau bijinya. Ya pokoknya itulah, mau biji mau ini ibu-ibu. Dia tunggui saya salah ucap. Ya. Nah, orang yang suka menceritakan kejelekan orang itu hancur amalnya. Itu makna ayat dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia?